Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome back with Enthusiastics. It's me Tomo. This time I'd like to talk about the expression of apologizing. Nah, apa itu apologizing? Apologizing itu meminta maaf ya, atau permintaan maaf. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dengan orang lain, nah kita harus meminta maaf. Ya apalagi kalau kita kan manusia ya, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan hilaf kalau kata orang. Ada juga hadis yang bunyinya setiap anak Adam itu pasti berdosa. Nah, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Jadi intinya kita memang didesain untuk, ya bukan didesain, ditakdirkan untuk melakukan kesalahan pasti. Apalagi sama orang lain ya. Sama orang lain juga. Nah, tapi bukan berarti terus boleh, oh ya udah kita melakukan kesalahan aja, kan memang didesain gitu. Enggak gitu. Kita desain seperti itu, tapi kita juga diwajibkan untuk minta maaf ya, termasuk dengan sesama. Nah, untuk itu kita harus belajar meminta maaf. Dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan permintaan maaf yang bisa dipakai. Nah, salah satunya diantaranya yang pertama ya, sebenarnya yang pertama ini yang paling umum, paling sering dipakai adalah sorry. Nah, sorry pasti udah sering dengar ya. Udah sering pakai pula sorry. Ini bahkan udah dalam bahasa Indonesia sering dipakai sorry ini. Ya maksud saya ketika ngomong pakai bahasa Indonesia juga udah sering pakai sorry. Nah, kayak gitu. Ya udah bukan diserap juga ya. Sebenarnya masih bahasa Inggris itu, belum jadi bahasa Indonesia, tapi code switching sering pakai ini. Jadi ketika kita pakai ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba keselip bahasa Inggris ini, nah, sorry ini sering dipakai. Saya sering pakai juga sorry. Bahkan sama bahasa Jawa juga campur. Sorry ki ya. Kayak gitu. Sorry ini artinya maaf ya. Dia juga bisa berarti menyesal dan juga bisa berarti duka cita. Ya. Sorry kalau pendek artinya maaf. Kalau dipanjangkan sedikit bisa I'm sorry, saya minta maaf. Dipanjangkan lagi bisa I'm so sorry, I'm really sorry, I'm very sorry. Artinya saya sangat minta maaf. Ditekankan lagi ya. Nah, dalam situasi konteks yang berbeda tadi bisa bisa diartikan bentuk duka cita. Ya, misal nih ada seorang bilang, oh my brother passed away. Saudara laki-laki saya, entah kakak entah adik ya, meninggal misal. Ada teman bilang gitu ke kita. Kita bisa bilang I'm sorry to hear that. Saya turut berduka mendengar itu. Nah, gitu. I'm sorry to hear that. Nah, ini jangan diartikan menyesal atau maaf ya, karena nanti dalam bahasa Indonesia artinya beda. Misal dengar my brother passed away. Oh, I'm sorry. Ya, kok kamu minta maaf? Jangan-jangan kamu yang bikin saudara laki-laki saya meninggal. Nggak gitu. Bukan gitu maksudnya. Dia minta, dia turut berduka. Nah, ya. Jadi bukan minta maaf karena dia yang bikin saudara laki-lakinya meninggal. Enggak. Bukan seperti itu. Oke. Jadi itu untuk sorry ya. Yang kedua, kita bisa pakai forgive me. Nah, forgive me ini artinya maafkan saya. Nah, forgive me. Dia lebih, kalau buat penyesalan maaf. Buat duka cita nggak bisa kayaknya ini, kalau nggak salah. Ya, well, correct me if I'm wrong ya. Jadi, forgive me, misal nih kita nggak sengaja nyenggol bukunya teman jatuh. Oh, forgive me, I dropped your book. Maafkan saya menjatuhkan bukumu. Atau kita makin nulis, kita minjem pensilnya teman, kita pakai buat nulis ya di sekolah, di kampus misalnya. Tiba-tiba saking semangatnya patah. Oh, I'm sorry I broke your pencil. Forgive me I broke your pencil. Nah, gitu. Maafkan saya mematahkan pensilmu. Oke, itu kemudian yang ketiga kita bisa pakai. Nah, ini sesuai dengan judulnya, apologizing. Ya, apologizing. Kita pakai I apologize. Saya minta maaf. I apologize. Ini ini ada dua bentuk penulisan ya. Ada dua bentuk penulisan.
dalam American English, bahasa Inggrisnya orang Amerika, dia ditulis pakai Z, Apologize. Tapi dalam British English dia ditulis Apologise. Nah, jadi yang kalau American pakai Z, kalau British pakai S. Nggak usah bingung ya. Memang banyak kita temui yang American kata kerja pakai Z, yang British pakai S, ini banyak kasusnya. Dan ini salah satunya ya. Dan I apologize ini dia terbilang formal ya. Saya jarang menemukan dia dipakai dalam situasi informal. Kalau sorry sama forgive me ini sering. Dia bisa dipakai formal atau informal. Kalau I apologize ini dia lebih cenderung untuk yang formal. Tahu saya seperti itu. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat bisa pakai pardon. Nah, pardon ini artinya maaf juga, bisa mengampuni juga. Tapi saya lebih sering menemukan dia dipakai untuk meminta maaf ketika kita ngobrol nih dengan seorang. Nah, mungkin lawan bicara kita ngomongnya kecepatan atau kita yang nggak fokus saat itu, kita nggak denger, tadi ngomong apa gitu. Bisa diulang nggak? Nah, di sini kita pakai pardon, ya. Atau bisa dipanjangkan, I beg your pardon. Nah, jadi pardonnya, jadi kalau I beg your pardon ini pardonnya jadi kata benda ya. Ya, pardon, maaf, seperti itu. Itu jadi intinya kita minta orang itu mengulang. Jadi jangan pakai what? Can you repeat? Nah, bisa. Pardon, can you repeat? Nah, seperti itu. Yang kelima, kita bisa pakai minta maaf bisa pakai excuse me. Tapi untuk excuse me ini adalah permintaan maaf yang dia lebih identik dengan permisi. Ya, misal nih ketika kita mau masuk ke ruangan. Nah, kita mau masuk ke sebuah ruangan yang di situ sudah ada orang banyak ya. Entah itu ruang kerja atau ruang kelas, seperti itu. Kita pakai excuse me, misal tok tok tok. Nah, excuse me, may I come in? Permisi, boleh saya masuk? Di situ kan juga bisa diartikan maaf ya. Maaf, boleh saya masuk kayak dalam bahasa Indonesia. Ya, itu untuk excuse me. Apakah hanya terbatas ketika hanya identik dengan permisi saja excuse me? Enggak sih, sebenarnya excuse bisa dipakai di konteks lain ya, yang artinya juga maaf intinya, atau memaafkan. Tapi secara umum dia lebih sering terdengar dipakai untuk konteks tadi. Jadi maaf yang identik dengan permisi ketika mau mengganggu, we are interrupting someone. Nah, I think itu ya. Jadi 5 tadi ungkapan meminta maaf. Yang pertama sorry, yang kedua forgive me, yang ketiga apologize, yang keempat pardon, yang kelima excuse me. Nah, ini 5 ungkapan meminta maaf dalam bahasa Inggris, or apologizing tadi. Well, I think that's all. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and you can also subscribe my channel supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Enthusiastics. I think that's all. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.